Saya adalah Yani Oktavianus Sengko. Saya Ketua Purna Paskibraka Indonesia Jakarta Utara di tahun 1991 sampai dengan 1993. Dan saat ini saya tinggal di daerah dekat dengan Jakarta, tetapi tidak jauh dari Jakarta, daerah Bekasi. Iya, Kak. Tetapi saya senang berada di antara warga, teman-teman para Purna Paskibraka Indonesia yang saat ini menyaksikan video Zoom meeting ini. Salah satu filosofi hidup dari PPI Jakarta PPI pada umumnya ialah sikap respect, menghormati, ada rasa kebanggaan. Saya ingin supaya rasa kebanggaan ini, rasa hormat menghormati. Kenapa setiap kali ada ketemu antara adik dengan junior dengan senior, ketemu menghormat, bukan untuk sebuah hal yang tidak bermanfaat atau gila hormat, tapi sesungguhnya kita sedang melatih antara kakak dengan adik ada rasa saling menghormati. Ya, saya langsung aja. Prosesnya berawal dari Munas para Purna Paskibraka Indonesia yang waktu itu dinamakan Reka Purna Paskibraka di tahun 1990. Saya kira 90. 8990, saya lupa persisnya. Di daerah Cipayung, Puncak, waktu itu menghasilkan sebuah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga para Reka Purna ini, dan menyebutkan selanjutnya nama mereka menjadi Purna Paskibraka Indonesia yang ada di tingkat nasional waktu itu. Berawal dari sejarah itu, para Reka Purna yang tergabung akhirnya mempunyai nama baru, yaitu Purna Paskibraka Indonesia. Di dalam butir ADART tersebut disebutkan bahwa Purna Paskibraka Indonesia berada di tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kota, madya, dan kabupaten di seluruh Indonesia. 1986 itu melalui seksi Bimodora yang merupakan juga bagian dari panitia HUT RI tahun 1986, mereka menunjuk langsung para pelajar yang akan bertugas mengibarkan bendera. Mungkin teknisnya seperti itu. Ya, tahun 86 dia di antara pelaku sejarah yang ditunjuk oleh seksi Bimodora itu ada Kak Yani, ada Kak Suminto, ada Kak Agus Darmawan, bukan Kak Agus Darmawan, tapi ada Kak Suminto, Kak Sumarto, Kak Arif Rahman Hakim, beberapa lagi, Kak Ratna Purnama. Semua ini banyak di antara mereka yang terlibat dalam pengibaran bendera di tahun 1986. Ini kan PPI Jakarta Utara ini kan barang baru. Iya, Kak. Purna Paskibraka itu wadah baru pemuda di Indonesia. Jadi belum diketahui banyak orang. Dan sejujurnya sebelum Munas PPI di Cipayung, wadah PPI ini sangat eksklusif sifatnya. Jadi belum terwadahi dengan baik, masih eksklusif sifatnya karena jumlahnya pun sangat sedikit. Setiap tahun cuma dua orang per provinsi. Ya, kendala yang kedua dari karena barang baru tersebut atau hal yang baru, menyuarakan ke pemerintah atau pemerintah kota, kabupaten, bahwa ini ada loh Purna Paskibraka yang ingin ikut serta. Jadi barang baru ini harus terus disosialisasikan. Kebetulan untuk Kota Madya Jakarta Utara, karena pembinaan seksi Bimodora yang telah merekrut beberapa anak-anak muda yang saat itu ditunjuk sebagai pengibar bendera tahun 86, di antaranya Kak Yani, Kak Agus, Kak Suminto, Kak Sumarto, dan Kak Arif, beberapa lagi yang lainnya.
kami aktif membantu tugas seksi Bin Modora dan kami senang berorganisasi waktu itu. Dan akhirnya suara ini terdengar sampai ke Wali Kota Jakarta Utara. Kemudian semakin dikenal dengan lingkungan pemerintahan Kota Jakarta Utara bahwa ternyata wadah ini ada. Ya, tadinya sulit sekali mereka menerima akan perkumpulan seperti ini. Saya sangat bersyukur dulu ada almarhum Bapak Sudipyo Supangat. Beliau adalah kepala seksi Bin Modora suku dinas olahraga. Beliau seorang tentara nasional atau TNI dari unsur marinir. Dia kebetulan seangkatan dengan Pak Suprawito. Seperti itu, Kak? Dia sama seperti kalian pada saat kalian ikut seleksi paskibraka di usia remaja, kan tentunya kita ingin sekali mempunyai torehan sejarah dalam hidup kita. Jadi saya kira mirip-mirip lah dengan kondisi teman-teman sekalian. Jadi ingin menunjukkan keinginan kita menjadi pengibar bendera. Ya, tidak jauh beda dengan kisah hidup kalian saat ini. Adalah keinginan kita di usia kita remaja ini ada sesuatu yang memberikan kesan lah dalam hidup kita sekalian. Salah satu kendala kita menghadirkan peserta seleksi paskibraka provinsi dan nasional adalah kendala tubuh kurang tinggi. Kita kalah bersaing dengan Jakarta Selatan yang tinggi, gagah. Nah, kebetulan tahun 1990 itu Khair Rizal tinggi. Dan slating dengan dia itu Kak Seto namanya. Kak Seto, ada Danti Rukmana, ada lagi siapa lagi ya? Dokter yang saat ini menjadi istri daripada Dinopati Jalal, Dokter Rosa namanya. Ya, dan mereka semua adalah orang-orang yang tinggi-tinggi. Kepengurusan PPI Jakarta Utara tahun 91, kita mengenal istilah Safari Merah Putih. Iya, baik Kak. Itu masih ada. Itu Safari Merah Putih adalah usaha dari pihak kita untuk mengidentifikasi langsung di lapangan dan memberikan rekomendasi pihak sekolah agar supaya siswa yang kami lihat tampilan bagus diikutsertakan menjadi peserta seleksi paskibraka. Tahun 1990, peserta itu atau pengibar bendera itu berasal dari berbagai macam sekolah. Ya, dari SMA 15, SMA Negeri 15, SMA Negeri 13, SMA Negeri Bahariawan, ada SMA Negeri 80, SMA Negeri 73, SMA Negeri mana lagi ya? Swasta yang di daerah dan muncul ada dari SMA Tunas Karya namanya Kak Jonas Irwan. Dia dari tampilannya etnis Tionghoa waktu itu. Ya, jadi tahun 1990 itu PPI atau pengibar bendera itu sangat variabel. Ada yang dari unsur negeri, swasta, bahkan ada tampilan atau warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Saat mereka merentangkan dengan benar dan bagus, kami bahagia dan sangat haru sih, karena apa yang dilatih selama ini memberikan dampak yang positif. Baik. Ya, saya nggak tahu bagaimana perasaannya Kak Agus Budiono saat dia melihat bendera yang direntangkan bagus oleh Kak Asep. Tapi kita yang melihat dari jauh aja udah deg-degan. Nah, kalau Kak Agus Budiono mendengar cerita ini, dia akan bercerita banyak tentang saat-saat dia melihat rekannya Kak Asep merentangkan bendera itu. Jadi yang menjalankan tugas di tahun 2021, saya ini pesankan, nikmati sebuah proses yang Tuhan sudah berikan bagi adik-adik, sebuah kesempatan buat adik-adik dilatih dan dibina.
Ini sebuah kesempatan yang tidak didapati dua kali, tiga kali ke depan. Mungkin hanya satu kali dan seumur hidup aja. Jadi menerima pelatihan seperti ini. Kemudian di saat berlatih, jangan protes waktu diproses. Jangan protes waktu diproses. Nikmati proses ini dengan baik.